Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Haji Pangestu. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris TBIA. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang memahami model sintaksis, yaitu aliran strukturalistik. Baik, saya akan memulai presentasinya. Model analisis sintaksis. 1. Pengertian aliran struktural. Aliran struktural yaitu sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriah. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun di tataran terendah berupa fonem, morfem, phrase, klausa sampai tataran yang tertinggi yaitu kalimat. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Paham behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, paham behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu kegiatan belajar. Aliran ini pada awalnya abad ke-20, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de Linguistique Generale karya Ferdinand Saussure yang juga merupakan pelopor aliran struktural. Ia dikenal sebagai bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh Wade Baskin pada tahun 1966. Ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Rahayu Hidayat pada tahun 1988. Ciri-ciri aliran struktural ada 5. 1. Berlandaskan pada paham behaviorisme, yaitu didasarkan kepada paham behavioristik. Hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriah. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun di tataran terendah berupa fonem, morfem, phrase, klausa sampai tataran tertinggi yaitu kalimat. Bahasa berupa ujaran, yaitu ciri ini merupakan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa, sedangkan tulisan statusnya sejajar dengan gestur. C. Bahasa merupakan sistem tanda signifik atau makna atau signifikan atau ucapan yang arbiter semaunya dan konvensional kesepakatan umum. Bahasa merupakan kebiasaan atau habit. Berdasarkan sistem habit, pengajaran bahasa diterapkan metode drill and practice, yakni suatu bentuk latihan yang terus-menerus dan berulang-ulang sehingga membentuk kebiasaan. Yang terakhir, level-level gramatikal atau keterbahasaan ditegakkan secara rapi. Level gramatikal mulai ditegakkan dari level terendah yaitu morfem sampai level tertinggi yaitu kalimat. Urutan tataran gramatikalnya adalah morfem, kata, phrase, klausa, dan kalimat. Macam-macam aliran linguistik struktural ada 4. Macam-macam aliran linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru. Dikemukakan oleh bapak linguistik yaitu Ferdinand Saussure. Ada 4 aliran, yaitu A. Aliran Ferdinand de Saussure, B. Aliran Praha, C. Aliran Golomestik, dan aliran Virtian. Aliran linguistik sistemik Leonard Blofield and Structuralist Amerika. Aliran pragmatik. A. Aliran Ferdinand de Saussure, yaitu de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik berdasarkan pandangan-pandangan dimuat dari bukunya Cours de Linguistique Generale yang disusun dan diterbitkan oleh Charles Bailey dan
Albert Sankibhai tahun 1915, yaitu ada dua, satu telaah sinkronik dan diakronik, dua perbedaan la language dan la parallel, dua perbedaan, empat hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Ferdinand de Saussure membedakan dua macam itu, yaitu satu, hubungan sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan atau bersifat linear atau sejajar dalam satu garis lurus. Beberapa hubungan sintakmatik yaitu ada tiga: hubungan sintakmatik pada tataran fonologi, hubungan sintakmatik pada tataran morfologi, hubungan sintakmatik pada tataran sintaksis. Hubungan paradigmatik pada tataran fonologi. Hubungan paradigmatik pada tataran fonologi yaitu tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata. Contoh antara bunyi R, K, B, M, D yang terdapat pada kata atau rata-rata, bata, mata, dan data. Hubungan paradigmatik pada tataran morfologi. Hubungan paradigmatik pada tataran morfologi yaitu tampak pada prefiks-prefiks dalam sebuah kata. Contoh antara prefiks me, di, pe, dan te yang terdapat pada kata-kata merawat, dirawat, perawat, terawat. Hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis. Hubungan paradigmatik pada tataran sintaksis yaitu hubungan yang menjelaskan tentang kedudukan fungsi subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Budi membacakan koran, Anto memakai baju, Ani makan bolu. Aliran Praha yaitu terbentuk pada tahun 1926 atau praaksara salah seorang tokoh yaitu Flem Mestesius 1882 sampai 1945. Tokoh-tokoh lainnya adalah Nicholas Churchill, Roman Jacobson, dan Maurice Hell. Pengaruh mereka sangat besar di sekitar tahun 30-an, terutama dalam bidang fonologi. Di dalam bidang fonologi, aliran Praha menjelaskan struktur bunyi. Struktur bunyi yaitu A. Menentukan keoposisiannya, 2. Menentukan kekontrasannya, C. Aliran glosemic, yaitu aliran lahir di Denmark. Aliran ini dikembangkan oleh Louis Henjams 1999 sampai 1965 yang meneruskan ajaran Ferdinand de Saussure. Namanya menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasanya menjadi ilmu yang berdiri bebas dari ilmu dengan peralatan metodologis dan terminologis sendiri. Aliran Firtian yaitu aliran yang dibuat oleh John R. Ford 1890 sampai 1960. Beliau adalah guru besar di Universitas London yang terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dengan nama aliran prosodi. Tetapi di samping itu dikenal pula dengan aliran Firth dan aliran Firtian atau aliran London. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tataran fonetis. Ada 3. Prosodi yang menyangkut gabungan fonem seperti struktur kata, struktur suku kata, dan gabungan konsonan dan gabungan vokal. Prosodi dibentuk oleh sendi. Prosodi yang realistisnya melampaui satuan yang lebih besar dari fonem-fonem suprasegmental. Aliran linguistik sistemik yaitu diperkenalkan oleh salah satu murid Ford yang mengembangkan teori Ford mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi masyarakat bahasa, yaitu M.A.K. Halliday sebagai Ford, dan didasarkan karangannya Categories of the Theory of Grammar. Maka teori dikembangkan oleh Halliday dikenal dengan nama Neo-Firtian Linguistics dan Scale and Categoristic Linguistics. Namun kemudian ada nama baru yaitu Systemic Linguistics dan Linguistic Systemic. Pokok-pokok pandangannya yaitu 1. Linguistik sistemik memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama
mengenai fungsi masyarakat bahasa dan bagaimana fungsi tersebut terlaksanakan. 2. Linguistik sistemik memandang bahasa sebagai pelaksana. Linguistik sistemik mengakui pentingnya perbedaan language de parallel seperti yang dikemukakan Ferdinand de Saussure. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu aliran struktural adalah suatu paham bahasa di mana hakikat bahasa dan dalam taksonomi gramatikal atau ketatabahasaan disusun dari ketataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa sampai tataran tertinggi yaitu kalimat. 2. Banyak macam-macam dari aliran linguistik strukturalis yang mengungkapkan konsep pandangan baru terhadap bahasa studi. Sekian presentasi dari saya. Bila selama saya berpresentasi ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.